Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Siapa yang mengaku tak tertandingi, siapa yang berani mengklaim tak terkalahkan. Ini adalah jenis kepercayaan diri, aura seseorang melahap langit dan bumi, memandang rendah masa lalu, sekarang dan masa depan. Siapa yang bisa menentang ini? Ada keyakinan yang tak tertandingi, pada saat yang sama membawa jenis perubahan besar. Dia mengalami pembaptisan selama berabad-abad, sekarang akhirnya berjuang bebas, menjadi seseorang yang menjadi milik dunia ini sekali lagi. Hujan darah itu gemerlap, mengembun dan mengambil bentuk, menghasilkan tubuh sejati si Hao. Dia berdiri di sana seolah-olah dia tidak pernah pergi. Namun, auranya terlalu menakutkan, mengalami transformasi besar dibandingkan sebelumnya, menjadi kaisar yang tak tertandingi, bukan lagi setengah kaisar abadi. Hanya dengan berdiri di sini, sosoknya akan menghancurkan zaman dan surga yang tak ada habisnya. Sungai besar waktu dan segala sesuatu yang lain menjadi tidak stabil karena keberadaannya. Dagingnya akan menekan segalanya. Aku sudah memulihkan semua kekuatan bertarungku. Apa yang harus ditakuti? Kaisar abadi mayat berkata dengan dingin. Sekarang, tubuhnya telah lengkap, daging yang hancur itu menjadi utuh. Bahkan roh primordial kembali ke lokasi aslinya. Dia duduk di kursi batu itu, tampak seperti sedang melihat ke bawah pada semua yang ada di bawah langit, tinggi di atas. Dia memandang rendah si Hao, ekspresinya sedingin es dan kejam. Gabeng. Rantai keteraturan surgawi yang melilit tubuhnya semuanya terputus olehnya, tidak dapat membatasinya lagi. Hong. Dia berdiri, tubuhnya besar, menjulang tinggi di dunia. Dengan goyangan ringan, kekacauan utama dihancurkan dan rantai keteraturan surgawi hancur. Hanya saja, tubuhnya memang menjadi semakin gelap. Dia terbangun dari tidurnya, menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Kekuatan magis tingkat kaisar abadi mengamuk, memanjang tanpa batas. Jika bukan karena Huang yang berdiri di depannya, realem si pasti akan meletus menjadi kekacauan. Hukum kaisar daunnya akan menelan semua wilayah, semua hal akan binasa. Kaca. Tirai cahaya kegelapan yang semula menutupi wilayah itu sekarang hancur seperti kristal dan kemudian diserap olehnya. Ini adalah kekuatan hukum Dao yang awalnya dia gunakan untuk menyegel tubuhnya. Sekarang, dia kembali, tetapi dia sudah bukan lagi dirinya yang dulu. Jiwa kegelapannya mengamuk dan terbakar, mendominasi tanpa bisa dibandingkan. Matanya yang kosong melepaskan api kegelapan. Ini adalah kaisar abadi sejati. Dia berjalan keluar dari kondisi berbahaya sebelumnya, memecahkan segelnya sendiri, sekarang benar-benar berdiri di dunia ini. Dia meninggalkan kekacauan utama, menatap Huang, akan mengambil tindakan. Kiang. Inti pedang abadi mengeluarkan suara. Fragmen berbintik-bintik bergabung kembali menjadi satu, membentuk inti pedang sekali lagi. Dengan suara peng, inti pedang abadi muncul di tangannya, apalagi menjadi lebih besar. Itu cocok dengan tubuhnya yang besar, menjadi pedang raksasa yang menakutkan. Mutiara sebelum babi, pedang kaisar telah tertutup debu. Kaisar abadi mayat berkata dengan dingin. Rambutnya berserakan, tubuhnya terangkat, kehadirannya benar-benar mengintimidasi. Bahkan orang sepertimu berani menggunakan pedang kaisar dengan gegabah. Apakah kamu pikir kamu layak? Kata-katanya suram, pada saat yang sama membawa gelombang kesombongan. Arti di balik kata-katanya jelas, hanya dia yang bisa menggenggam pedang ini. Di masa lalu, memang ada banyak hal mengerikan yang terjadi. Pengguna sebelumnya dari inti pedang abadi semuanya telah mati dengan menyedihkan. Itu bukan benda suci, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan. Itu sebabnya dalam sejarah, itu dikenal sebagai senjata yang tidak menguntungkan. Kemudian, tidak ada ahli yang memiliki reputasi besar yang berani menggunakannya. Akhirnya, itu disegel dalam abu sejarah. Ini berlanjut sampai si Hao muncul, mendapatkannya dan menggunakannya lagi. Huang menjadi satu-satunya penguasa pedang ini yang masih hidup. Namun, dia bisa dianggap telah ditebas oleh pedang ini sebelumnya,
tubuhnya memang berubah menjadi jutaan dan jutaan tetes darah. Membunuh. Mayat Kaisar Abadi berteriak, tangannya mengacungkan, pedang ini menebas Si Hao. Adegan ini terlalu menakutkan. Ketika seorang Kaisar Abadi mengambil tindakan, itu benar-benar mengejutkan masa lalu, sekarang dan masa depan, mempengaruhi terlalu banyak. Dengan suara honglong, lautan kekacauan utama terbelah, energi pedang melengkung dan meliuk-liuk selama jutaan dan jutaan li. Tidak ada jarak yang tidak bisa dilewati, tidak ada yang tidak bisa dibunuh. Semua kehidupan padam. Kekuatan pedang ini cukup untuk membasmi surga, membuat segalanya menuju kehancuran. Itu terlalu menakutkan. Bahkan sungai waktu yang panjang bergetar, menghilang dari tempat ini. Hong. Si Hao membalas. Dia tidak memiliki artefak kaisar di tangan, hanya menggunakan satu tangan untuk menutupi langit, mendorong ke depan. Dia menghadapi inti pedang dengan dominan begitu saja. Ini adalah jenis kekuatan yang mengesankan, jenis keyakinan yang tak tertandingi di dalam tulangnya yang akan menekan semua musuh. Pada saat yang sama, selama proses ini, dia memblokir niat membunuh yang tak terbatas dan energi perang yang keluar dari mayat Kaisar Abadi, mencegahnya mencapai pantai lain di Laut Realem. Dia benar-benar mencegat semuanya. Sial. Tangan besar itu menutupi kubah langit. Itu mengenai inti pedang, mengirimkannya tinggi-tinggi ke udara. Cahaya pedang bersinar dalam jutaan dan jutaan garis, merobek surga zaman tanpa akhir. Pada saat itu, semuanya di sini kembali ke awal, langit dan bumi runtuh. Semuanya dihancurkan menjadi kehancuran, bintang-bintang di langit semuanya berubah menjadi ketiadaan. Lebih dari satu kosmos runtuh. Kamu baru saja melangkah ke level ini, kamu belum bisa bersaing denganku. Aku akan mengirimmu ke alam baka. Kabut kegelapan melonjak dan Kors Immortal Emperor meraung. Apa gunanya mengatakan begitu banyak? Saya akan membunuhmu. Si Hao dengan dingin menjawab. Dia menyerang dengan tangan kosong, langkahnya mantap, memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Pedang abadi dan kolam hukumnya masih hanya setengah artefak tingkat Kaisar Abadi, tetapi dia masih berani maju. Dia tenang, sejuk dan tenang, melepaskan pancaran sinarnya. Kaisar tak tertandingi. Meskipun Si Hao baru saja menjadi seorang kaisar, dia memiliki gaya seperti ini. Dari masa lalu hingga sekarang dan masa depan, tubuhku berkuasa, semua Dao menjadi bukan apa-apa. Semua musuh di dunia ini akan ditekan. Kaisar Abadi mayat meraung. Saat ini, dia menggunakan kekuatan sejati yang tak tertandingi, tidak menahan diri sama sekali. Semua teknik rahasia terlarang muncul, semuanya diaktifkan, ingin membunuh Huang. Dia merasakan bahwa ini adalah musuh yang menakutkan, bahwa dia menghadapi masalah besar. Dia harus membunuhnya sesegera mungkin, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Sial, semuanya tidak berguna. Si Hao memberikan evaluasi sederhana. Kemudian, dia menunjukkan metode kaisar yang tak tertandingi. Transformasi perwujudan, transformasi segala usia. Pada saat itu, sosok berjalan keluar satu demi satu. Mereka semua adalah Si Hao, totalnya berempat. Selain itu, ada sosok yang tidak jelas di kejauhan yang belum sepenuhnya terbentuk. Kamu. Murid Kors Immortal Emperor gelap gulita. Dia punya firasat buruk. Hong. Tubuh sejati Si Hao memimpin angka-angka ini dalam pembantaian. Semuanya membentuk jejak tinju, menekan dan menyerang pada saat yang sama. Kaisar Immortal mayat segera batuk seteguk besar darah hitam, seluruh tubuhnya hancur terbang. Inti pedang mengeluarkan suara dang-dang, hampir meninggalkan tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya seram dan menakutkan. Dia menatap Si Hao, tetapi tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Membunuh. Dia mengacungkan inti pedang abadi, membuatnya hancur. Cahaya pedang yang cemerlang menerangi zaman ini, dan kemudian meretas ke masa lalu dan masa depan. Seolah-olah garis-garis petir menerangi langit sejarah yang berbeda. Hanya saja, saat menghadapi serangan yang tak tertandingi ini, Si Hao tetap sangat tenang, masih mengangkat tinjunya dan mengirimnya hancur.
Di sekelilingnya, beberapa makhluk lain juga seperti ini, ekspresi mereka dingin. Mereka memadatkan jejak tinju, menyerang bersama. Tubuh Kaisar Abadi mayat diledakkan. Ada tinju yang menghancurkan tubuhnya, membawa sejumlah besar darah hitam. Ada tinju yang menabrak inti pedang abadi, membuatnya mengeluarkan suara bergetar. Itu terlalu menakutkan. Ini adalah bentrokan kekuatan terbesar. Roar. Mayat Immortal Emperor meraung marah, tapi dia tidak bisa banyak berubah. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa pendatang baru ini terlalu menakutkan. Transformasi perwujudan, transformasi segala usia, ini adalah jenis metode kaisar yang tak tertandingi. Bahkan Kaisar Abadi Mayat tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Dia tidak bisa menghentikannya. Membunuh. Si Hao masih menekan ke depan, tinjunya menghantam satu demi satu. Langit dan bumi runtuh. Beberapa sosok mengikuti, meledakkan mayat Kaisar Abadi sampai seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Terlebih lagi, tubuhnya retak, terutama lengan yang memegang pedang itu, putus. Membunuh. Kaisar Abadi Mayat berjuang, meraung. Setelah lengannya yang patah beregenerasi, dia pergi ke sini, berharap untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan sampai akhir. Sayangnya, si Hao tidak akan memberinya kesempatan ini. Dia juga keluar semua. Beberapa sosok tersapu bersama, jejak tinju mereka tak tertandingi. Misteri mendalam perwujudannya sepenuhnya ditampilkan. Hong. Mayat Kaisar Abadi hancur berkeping-keping. Waktu, sejarah, itu tidak bisa disentuh. Bahkan saya tidak bisa mengubah apapun, malah memicu karma besar. Kaisar Abadi Mayat berkata sambil menghela nafas. Ada kata-kata terakhir. Si Hao bertanya dengan dingin. Dia ingin tahu mengapa pihak lain akan terkorosi oleh kekuatan kegelapan setelah menjadi Kaisar Abadi. Kaisar Immortal Mayat tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, sangat pantang menyerah dan dingin. Dia melepaskan raungan hebat, dengan cepat menggabungkan kembali tubuhnya. Semangat primordialnya tampak membara, sekarang membantai lagi. Namun, itu cukup menyedihkan. Sebelum metode besar transformasi perwujudannya, Kaisar Abadi Mayat benar-benar terkendali. Peng! Mayat Kaisar Abadi diledakkan sampai dagingnya dikirim terbang, roh primordialnya menjadi redup, seolah-olah akan meledak lagi. Membunuh. Huang mengambil tindakan secara dominan. Beberapa tokoh bergerak bersama untuk membunuh Kaisar Abadi Mayat ini, meledakkannya menjadi beberapa bagian. Kamu. Kaisar Abadi Mayat terkejut dan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia benar-benar tidak cocok, benar-benar dihancurkan oleh Huang. Dia membentuk kembali tubuhnya. Si Hao menekannya, apalagi memulai proses penyempurnaan. Itu hanya langsung. Dia mengambil tindakan dengan kekuatan yang menggelegar, sederhana dan penuh kekerasan. Waktu penyempurnaan sangat panjang, menghabiskan ribuan tahun. Si Hao dan tokoh-tokoh lainnya semua duduk bersama untuk memperbaiki Kaisar Abadi Mayat ini. Hal utama adalah bahwa kekuatan kegelapannya terlalu kuat, tidak mungkin untuk dibubarkan. Setelah fluktuasi dilepaskan, itu akan menjadi bencana. Makhluk di seberang realem Si tidak bisa menghentikan mereka. Pada akhirnya, setelah puluhan ribu tahun berlalu, Kaisar Abadi Mayat melepaskan raungan terakhirnya yang menyedihkan. Dia dibunuh, benar-benar dibubarkan. Sebagian besar materi kegelapan yang kuat juga disempurnakan dan kemudian disegel. Si Hao berjalan ke kedalaman tujuan akhir kuno dan melihat kursi batu itu. Kemudian, dengan serangan telapak tangannya yang ganas, langit dan bumi segera terkejut, simbol Kaisar Abadi menutupi langit. Namun, hal-hal ini semua ditekan oleh si Hao. Dia tak tertandingi saat ini, menundukkan semua cahaya dan kekuatan surgawi Dao tingkat Kaisar Abadi. Kursi batu setinggi gunung dihancurkan menjadi bubuk, tidak ada lagi. Pada saat yang sama, sepertinya ada guntur yang bergemuruh di langit di atas. Ada rantai keteraturan surgawi yang muncul di langit, padat dan banyak. Ada celah yang mengarah ke bawah. Pada saat ini, ekspresi si Hao berubah serius. Dia melihat kubah langit, sebuah lubang terbuka di sana.
Rantai keteraturan surgawi berputar-putar, bahkan ada lebih banyak awan gelap yang melonjak, terus mengalir keluar. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di celah kubah langit, ada tetesan cairan yang berkilau dan tembus pandang, di dalam tetesan itu ada darah hitam yang bisa menetes kapan saja. Si Hao menghirup udara dingin. Kaisar abadi mayat terkorosi justru oleh cairan hitam yang mengalir keluar dari lubang itu. Tempat macam apa itu? Hukum Dao menakutkan tak berujung samar-samar melewati dari tempat itu, aura membuat seseorang gemetar. Si Hao bangkit, naik ke udara. Dia tiba di kubah langit, melihat lubang itu. Ini adalah sesuatu seperti dinding alam, tidak diketahui bagaimana itu terkoyak. Jenis pembukaan ini sekarang muncul. Si Hao samar-samar melihat beberapa adegan di sisi lain lubang ini. Tempat ini berada di atas surga, abadi dan abadi, reinkarnasi sulit untuk dibatalkan, tanah tertinggi. Mata si Hao berputar-putar dengan cahaya. Dia menatap tempat ini, melihat celah ini. Dia merasa seolah-olah segel telah dibuka untuk sementara, dapat melihat beberapa misteri di dalam pembukaan langit ini. Di matanya, hanya kata reinkarnasi yang tersisa. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama. Segel. Pada akhirnya, si Hao menunjukkan metode yang tak tertandingi, memindahkan peti mati kuno yang berasal dari dalam inti pedang abadi, menggunakannya untuk memblokir lubang ini, dan kemudian menyegelnya dengan kekuatan tingkat kaisar abadi tertinggi. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.